Buat yang hobi motor dan nonton balap, apalagi balapan MotoGP, dapat dipastikan kenal dengan Valentino Rossi. Ya, pembalap yang kini sudah jadi salah satu legenda MotoGP. Pembalap yang jumlah juara dunianya hanya kalah dari Giacomo Agostini. Rossi adalah pembalap yang hebat, tapi bukan berarti Rossi nggak pernah buat kesalahan, karena dia juga manusia biasa. Rossi sudah memenangi 9 gelar juara dunia, 7 diantaranya di kelas 500cc atau MotoGP, serta masing-masing sekali di kelas 125cc dan 250cc. Selama itu, ia telah 430 kali start balapan, menang 115 kali, 235 kali naik podium, meraih 65 pole position, dan 96 kali fastest lap. Nah, di video ini, Vitulo Motovlog akan coba merangkum 3 kesalahan yang pernah dilakukan Rossi, yang seandainya saja tidak dilakukan akan membuat sejarah yang berbeda. Kesalahan pertama Rossi adalah ketika memutuskan meninggalkan Yamaha di November 2010. Tahun 2008, Rossi adalah pembalap nomor 1 di pabrikan Yamaha. Dan di tahun yang sama, Rossi kedatangan rekan setim dari Spanyol yang bernama Jorge Lorenzo, pembalap dengan status 2 kali juara Moto2. Rekan setim Rossi sebelumnya yaitu Carlos Keka dan Colin Edwards bisa dibilang tidak memberi ancaman bagi Rossi sebagai pembalap nomor 1 di Yamaha. Beda dengan Lorenzo. Lorenzo adalah pembalap muda yang berbakat. Dia datang ke kelas MotoGP bukan untuk menjadi pelengkap saja, agar di tim Yamaha ada 2 pembalap. Jelas dia punya ambisi yang kuat untuk mengalahkan Rossi. Di musim 2008 tersebut, saat Lorenzo masih 20 tahun, dia sudah bisa meraih kemenangan di balapan ketiganya di atas motor MotoGP. Musim berikutnya Lorenzo terus menunjukkan taji. Di 2009, ia meraih jumlah kemenangan yang sama dengan Rossi, dan puncaknya, ia meraih gelar juara dunia di tahun 2010. Sejak kedatangan Lorenzo di 2008 tersebut, atmosfer di kubu Yamaha menjadi tegang. Sehingga di tahun 2009, Rossi pernah mengancam akan pergi dari Yamaha. Lorenzo bahkan mengibaratkan kondisi di Yamaha kala itu bagai seorang ibu yang punya 2 anak. Kemudian salah satu anaknya selalu merengek meminta mainan yang lebih bagus dari saudaranya. Dan anak yang selalu merengek itu adalah Valentino Rossi. Ternyata ancaman Rossi untuk pergi dari Yamaha bukanlah gertakan saja. Di musim 2010, Rossi mengumumkan kepindahannya ke Ducati di tahun 2011 dan 2012, menggantikan Casey Stoner yang saat itu juga pindah dari Ducati ke pabrikan Honda. Di musim 2007, Ducati memang perkasa bersama Casey Stoner. Di musim-musim berikutnya, performa Ducati mulai menurun. Di musim 2009 dan 2010, total Ducati hanya meraih 7 kemenangan. Nicky Hayden yang sudah 2 tahun berusaha menaklukkan motor Desmo Sedici pernah mengatakan di tahun 2010, setiap dirinya merasa punya feeling bagus dengan motor dan bisa melaju lebih cepat, selalu saja mengalami crash secara tiba-tiba. Namun Rossi dan crew chiefnya, Jeremy Burgess, yakin bisa membenahi motor Ducati karena pernah punya pengalaman sukses saat beralih dari motor 2 tak ke motor 4 tak. Lalu juga pernah membuat motor Yamaha yang awalnya mediocre menjadi motor juara di musim 2004. Keyakinan mereka pun bertambah karena Ducati pernah juara di 2007. Jadi menurut mereka hanya perlu sedikit pembenahan dan adaptasi saja. Tapi kenyataannya 2 tahun bergabung dengan Ducati, Rossi gagal total. Tidak satu pun kemenangan di atas Ducati yang ia peroleh, dan malah keseringan crash. Musim pertama bersama Ducati, jumlah crash Rossi malah 3 kali lipat dari musim sebelumnya. Rossi mengakui dia gagal beradaptasi dengan front end motor Ducati. Di tahun keduanya, Rossi lebih sedikit mengalami crash, karena Rossi tidak lagi mengendarai Ducati sampai mendekati limit. Dalam 2 tahun tersebut, Rossi meminta banyak hal dari Ducati, terutama bagian sasis. Dari mengganti rangka monosok serat karbon ke rangka twin spar aluminium seperti motor MotoGP lainnya. Meski begitu, menurut Rossi masalah yang ada di motor Ducati masih tetap sama seperti ketika Rossi pertama kali mengujinya di akhir 2010. Setelah 2 musim gagal total bersama Ducati, akhirnya Rossi kapok dan kembali pindah ke Yamaha di musim 2013.
Kesalahan kedua yaitu membuang Jeremy Burgess di Valencia 2013. Dunia balap motor pasti kenal orang satu ini. Jeremy Burgess merupakan crew chief paling sukses dalam sejarah MotoGP. Selama 23 musim balapan yang ia ikuti antara tahun 87 sampai 2009, dia sudah meraih 13 kali gelar juara dunia bersama 3 pembalap berbeda. Sekali dengan Wayne Gardner, 5 kali dengan Mick Doohan, dan 7 kali dengan Valentino Rossi. Burgess sebenarnya bukanlah mekanik yang lulusan universitas. Dia belajar mekanik hanya dengan otodidak. Awalnya dia seorang pembalap yang cukup sukses di Australia, kemudian menjadi mekanik di Eropa dan akhirnya menjadi seorang crew chief. Meskipun tidak mempunyai kualifikasi resmi sebagai mekanik, Burgess secara teknis sama pintarnya dengan crew chief lainnya di paddock MotoGP. Dia punya pemahaman mendalam tentang bagaimana sebuah motor itu bisa bekerja dengan baik atau tidak. Yang paling dikenal dari Burgess adalah sikapnya yang selalu menyederhanakan sesuatu yang rumit. Sementara banyak insinyur lainnya di paddock MotoGP selalu terjebak dengan pemikiran yang rumit. Hal bagus lainnya dari Burgess adalah kemampuannya dalam mengelola tim yang sangat bagus. Dia banyak mendapat respek dari sesama rekan kerja dan dari pembalap. Burgess juga selalu memegang kendali. Dia tidak akan membiarkan pembalapnya bersikap lebih dominan. Dia akan mengatakan apa adanya, meski itu kadang menyebabkan perselisihan. Awal mula penyebab Rossi memecat Burgess ini disinyalir karena ucapan Burgess pada jurnalis, di mana dia pernah mengatakan bahwa dia menilai pembalapnya mampu meraih lebih banyak kemenangan ketika bersamanya, namun mungkin tidak akan ada tambahan gelar juara dunia, yang tentu saja ini merujuk pada Rossi. Mungkin karena mendengar ini, Rossi merasa tidak enak, hingga akhirnya Rossi memecat Burgess di seri terakhir musim 2013 di Valencia. Salah satu mekanik Rossi, Alex Briggs, merasa kecewa karena kehilangan sosok guru mekanik yang hebat. Briggs menilai bila Burgess masih bersama Rossi, pasti bisa memenangkan gelar di musim 2015. Apa iya? Kesalahan ketiga Rossi adalah memprovokasi Marc Marquez di musim 2015. Kalau soal main games, Rossi adalah rajanya di MotoGP. Selama 26 tahun karirnya sebagai pembalap Grand Prix, Rossi tetap menganggap rivalnya saat di luar trek sama seperti yang dia lakukan di dalam trek. Rossi piawai dalam melontarkan sindiran-sindiran dan serangan-serangan psikologis kepada para rivalnya. Untuk tontonan, tentu saja ini menghibur. Contohnya saja saat di awal karir di MotoGP, Rossi bisa mengalahkan Max Biaggi dan Sete Gibernau baik saat balapan maupun saat di atas podium, apalagi di ruangan konferensi pers alias di depan mic. Bahkan Rossi juga pernah menyumpahi Gibernau tidak akan pernah menang balapan lagi, karena Gibernau melaporkan kru Rossi ke Race Direction atas dugaan membersihkan grid posisi start Rossi di malam hari sebelum balapan, biar dapat grip yang baik saat start. Akibat laporan Gibernau ini, Rossi kemudian dihukum start paling belakang. Nah, kalau dengan Stoner itu beda ceritanya. Stoner sedikit sulit ditaklukkan, bahkan justru di Jerez musim 2011. Stoner pernah melontarkan kalimat yang sangat menusuk pada Rossi, yaitu ambisimu melebihi bakatmu, setelah keduanya crash karena Rossi di balapan tersebut. Rivalitas terakhir Rossi sebelum pensiun adalah dengan Marc Marquez. Rossi dan Marquez adalah tipe pembalap petarung kuat, yang sangat haus kemenangan apapun caranya. Sebelum musim 2015, mereka bisa dibilang berteman. Tapi sejak kejadian Sepang 2015, pertemanan itu tak ada lagi. Awal mula ceritanya terjadi saat seri Malaysia di musim 2015. Rossi mulai melancarkan strategi lamanya pada Marquez. Saat konferensi pers pada hari Kamis, Rossi menuduh Marquez membantu Lorenzo dan menghalanginya selama balapan di Phillip Island. Dan kita tahu Marquez adalah tipe pembalap yang tidak gampang menyerah. Marquez tak banyak menanggapi komentar Rossi, dia hanya akan membuktikannya di atas trek. Carlo Pernat memberikan pendapatnya. Carlo Pernat adalah orang pertama yang memberi jalan Rossi untuk membalap di Grand Prix di tahun 90-an silam. Mengatakan bahwa apa yang dilontarkan Rossi kepada Marquez merupakan kesalahan terbesar dalam karirnya. Pernat menilai ini bukan kesalahan Rossi sendiri, melainkan orang-orang dekat Rossi yang mempengaruhi Rossi untuk berbuat itu. Hal yang sama juga disampaikan Alex Briggs, yang merupakan mekanik terlama yang mendampingi Rossi.
Briggs menilai ada beberapa orang terdekat Rossi yang bersikap lembek pada Rossi, yang bersikap patuh dan tidak berani mengatakan hal yang benar. Dan tim pers Yamaha tidak memberitahu Rossi hal apa yang seharusnya dikatakan sebelum press conference di Sepang tersebut. Karena seharusnya mereka sudah tahu hal itu akan membuat situasi menjadi sulit, karena Marquez bukanlah saingan Rossi saat berebut gelar juara dunia di musim itu. Saat balapan di Sepang tersebut, Marquez justru mengganggu Rossi sebagai reaksi dari ucapan Rossi saat konferensi pers hingga berujung jatuhnya Marquez. Akibatnya, Rossi dijatuhi penalti start paling belakang di seri berikutnya di Valencia, lebih tepatnya seri Pamungkas. Jika seandainya serangan verbal tersebut tak dilakukan Rossi pada Marquez, mungkin Rossi bisa meraih gelar ke-10-nya di MotoGP. So, itulah beberapa kesalahan besar yang pernah dilakukan Rossi selama karirnya di dunia balap, terutama MotoGP. Apakah kamu setuju? Silakan komen di bawah.